Oke, jadi DHCP itu fungsinya adalah untuk membagikan alamat IP secara otomatis. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu. Nah, jaringan yang akan kita gunakan adalah ini. Nah, karena dia /8, maka subnet masknya 255-nya hanya 1, hanya 0. Nah, karena hanya ada satu bagian, 255-nya, maka net ID-nya juga satu bagian. Hanya 0. Kalau broadcast ID, sama juga satu bagian, sisanya 255. Nah, host ID ini adalah net ID, ujungnya ditambah 1. Nah, sementara host ID terakhirnya adalah broadcast ID ini, yang ujungnya dikurangi 1, di 254. Oke, lanjut. Kita atur dulu servernya ini. Nah, servernya, oke, di config, setting, nah, kita kasih nama dulu, Labcom. Nah, kemudian kita ke desktop, IP configuration. Nah, untuk server Labcom, IP address-nya kita isi dengan IP pertama, 10.0.0.1. Nah, /8 berarti 255-nya ada 1. Kemudian kita ke service. Nah, di sini ada DHCP. Klik. Nah, kemudian servisnya dinyalakan atau diklik on. Nah, karena IP address yang pertama dipakai oleh server, maka start IP address-nya, jadi IP yang akan dibagikan secara otomatis dimulai dari ujungnya 2. Nah, kalau sudah, tinggal di save saja. Oke, jadi pastikan sudah on, start IP address-nya dari 2, kemudian sudah di save. Nah, kalau sudah, tutup. Nah, kemudian kita tambahkan network device, switch, kita tambahkan yang 2960. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel yang straight saja. Jadi dari server pas Ethernet ke switch-nya pas Ethernet juga. Dan dari PC-nya pas Ethernet ke switch-nya. Nah, kita cepatkan sampai hijau. Oke, kemudian PC-nya lagi kita klik ke desktop, IP configuration. Nah, kita pilih yang DHCP. Nah, nanti dia akan meminta sampai DHCP-nya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita tes dari PC ke server. Nah, successful. Sekarang kita hubungkan yang laptop. Pas Ethernet ke switch-nya pas Ethernet. Dapatkan, klik laptopnya, desktop, kemudian IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, DHCP request successful. Nanti kalau kalian misalnya di sini failed, nah misalnya gagal, nanti bisa kalian ubah ke static lagi, kemudian pilih DHCP lagi. Nah, sampai successful, seperti itu. Kalau sudah, kita tes dari laptop ke PC-nya, successful, dari laptopnya ke server, successful. Nah, sudah berhasil semua. Materi yang kedua, kita akan membuat namanya Domain Name Server atau DNS. Nah, DNS itu fungsinya adalah mengubah alamat IP menjadi nama website. Nah, jadi di sini ada DNS, nanti kalian akan membuat 4 website seperti itu. Nah, caranya, karena ini server Labcom, kita buat untuk Labcom dulu. Jadi klik servernya, kemudian pilih HTTP. Nah, ini yang indeks HTML kita edit. Nah,
scope packet tracernya ini dirubah menjadi Netcom Mansa misalnya. Nah, kalau sudah di save, pilih yes, kemudian pilih DNS. Nah, pastikan DNS service-nya on dulu. Kemudian namanya kita samakan yang di sini. Itu platcom.com. Nah, alamatnya adalah alamat servernya ini. Itu tadi 10.0.0.1. Kalau sudah, klik Add. Nah, setelah itu, pilih DHCP, kemudian DNS servernya juga alamat dari server Letcom-nya 10.0.0.1. Kalau sudah, di save. Nah, sekarang kita akan coba akses dari PC yang ada di lab 1. Nah, jadi PC yang ada di lab 1 diklik, kemudian pilih web browser. Sekarang kita coba masukkan alamat letcom.com. Klik go. Nah, jika tidak muncul, ini di close. Kemudian cek IP configuration-nya. Nah, di sini ternyata DNS servernya belum muncul. Maka dari itu, reset. Caranya kalian klik yang static, kemudian klik lagi DHCP. Nah, sampai DNS servernya sudah muncul seperti ini. Kemudian ditutup, balik ke web browsernya, kemudian ketikkan lagi letcom.com-nya. Nah, nanti muncul Letcom Semansa, seperti itu. Nah, yang laptopnya juga seperti itu. Cek laptopnya, cek dulu IP-nya, klik dulu static, kemudian DHCP, kemudian coba akses. Letcom.com. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 3 server untuk Semansa, Perpus, dan nama kalian nanti yang bebas. Nah, jadi di end device, cari server di sini. Tambahkan 3 server lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang ini, server namanya diklik, ganti nama menjadi Mansa. Mansa.com. Dan yang ini. Perpus.com. Nah, yang terakhir, kita bebas. Terserah kalian nanti mau namain apa. Nah, sekarang untuk yang Semansa, klik, kemudian desktop, IP configuration-nya. Nah, untuk yang server Semansa, kita pilih yang DHCP. Nanti dia akan mengambil IP secara otomatis dari server Letcom, seperti itu. Nah, kalau sudah DHCP, kemudian di close, kemudian dihubungkan Semansa pas Ethernet ke switch-nya yang pas Ethernet juga. Oke, dicepatkan. Nah, sekarang diklik IP configuration. Nah, di sini dia belum dapat IP. Maka bisa, ini topnya kalian klik supaya nggak hilang. Dan dicepatkan. Nah, sampai DHCP-nya successful. Nah, jadi untuk semansa.com, alamat IP address-nya adalah 10.0.0.4. Nah, maka alamat ini kita tambahkan ke servernya Letcom tadi.
Nah, karena Labcom ini adalah server utamanya. Kemudian di DNS-nya, tambahkan namanya semansa.com. Kemudian alamatnya adalah yang ini, alamat dari server semansa.com. 10.0.0.4. Kalau sudah di-add. Nah, sekarang yang Labcom-nya ditutup dulu. Kita coba akses dari PC, apakah berhasil. Dari PC ke web browser, kita akses mansa.com. Nah, sudah ada. Tapi kita lupa mengganti Cisco packet tracer-nya. Nah, jadi di semansa.com, ke bagian service, HTTP, kemudian edit. Nah, Cisco packet tracer-nya kita ganti man1 brow. Save, klik yes. Nah, kemudian yang di PC-nya ini tadi, kita klik 2 lagi. Nah, nanti sudah berubah. Oke, kemudian bagaimana caranya menghubungkan ke kelas-kelas? Close. Nah, karena di kelas itu hanya menggunakan smartphone, maka kita akan menghubungkannya secara wireless. Nah, jadi dari sini, klik Network Device, pilih yang Wireless Device, kemudian pilih yang APPT. Nah, taruh nanti di masing-masing kelas. Nah, sekarang Bapak contohkan menghubungkan ke kelas 10. Dihubungkan dari switch kelas Ethernet ke access point yang ada di kelas 10. Nah, dan cepatkan. Oke. Nah, kita klik dulu access point kelas 10-nya. Kemudian klik config. Nah, access point-nya kita ganti namanya jadi AP kelas 10. Kemudian di port 0, nah ini sudah statusnya on. Kemudian di port 1-nya, ini adalah SSID-nya. Nah, misalnya di sini kelas 10. Kemudian pakai WPA 2 yang personal. Passwordnya kelas pagar 10. Nah, kalau sudah, tinggal dihubungkan dari smartphone ke bagian top dan ke bagian config ya, config wireless. Nah, tadi SSID-nya adalah kelas 10. Dan passwordnya gunakan WPA 2 kelas pagar 10. Nah, sekarang smartphone-nya sudah terhubung ke access point-nya. Nah, sekarang dicoba. Desktop, web browser, coba akses labcom.com. Nah, berhasil. Kalau semansa.com, nah, berhasil. Oke, jadi seperti itu untuk cara menghubungkan ke kelas-kelas nanti secara wireless. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk menghubungkan ke semua ini supaya bisa mengakses nanti semua DNS-nya. Nah, tadi semansa.com adalah alamatnya. Alamat semansa.com 10.04. 10.0.0.4. Kalau Labcom-nya
10.0.0.1. Oke, jadi nanti tugas kalian bikin server perpus.com dan yang bebas ini connect dulu ke server laptopnya. Diatur DNS-nya dulu, kemudian kalian tambahkan perangkat yang dibutuhkan supaya semua ini bisa connect ke DNS-nya ini. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mengerjakan.